Apakah sanggup untuk memimpin sebagai ketua umum Pelejiman Indonesia periode 2022 sampai dengan 2024? Untuk memimpin sebuah komunitas besar ini, saya selaku pribadi sesadar-sadarnya dan tanpa paksaan dari siapapun saya berusaha. Terima kasih. Selanjutnya kepada Om Anto Jijarwo, apakah sanggup untuk menjadi ketua umum PCMI periode 2022 sampai dengan 2024? Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah saya sanggup. Kepada Om Dhani Firmansyah, apakah sanggup untuk menjadi ketua Pelejiman Indonesia periode 2022 sampai dengan 2024? Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah saya sanggup. Ya, terima kasih pada bakal calon ketua umum. Kami semua sudah mendengar jawaban langsung dari Anda bertiga. Apa ketik itu? Bagas teko kene Bagas Bagas. Untuk acara selanjutnya, kita masuk kepada laporan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pertama adalah pertanggungjawaban umum yang akan disampaikan oleh Ketua Umum PCMI Bapak Agung Fatur Rahman. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjat puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan laporan pertanggungjawaban pengurus PCMI dengan masa jabatan 2019-2021. Adapun maksud dan tujuan kami untuk menyusun laporan pertanggungjawaban ini agar seluruh anggota PCMI memiliki dokumen tertulis apa yang telah kami laksanakan selama 2 tahun masa jabatan kami. Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan yang ditemukan dalam penulisan laporan pertanggungjawaban ini. Oleh karena itu, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulisan laporan pertanggungjawaban ini, khususnya kepada Dewan Sepuh Om Aryo Puma, Om Yohan Sam,
pembuat desainer sangkar PCMI Lili Eko, divisi organisasi era 2013, Adip Wahyudianto, pembuat logo PCMI, Edi Supoyo, sesepuh wilayah Jawa Timur, dan juga penasehat 1 Om Didik Kristiawan, penasehat 2 Om Alwi Bendol, Bapak Pembina Om Anton Sujarwo, Bendara 1 Sidik Prabowo, Bendara 2 Irfan Suryakusuma, dan divisi organisasi Farhan Abdillah, Farhan Abi, Korwil wilayah Jawa Timur Mbah Wid, Korwil wilayah Jawa Tengah Nugraha Permata Alam, dan Korwil wilayah Jawa Barat Haji Agus Tatang, divisi usaha Haji Dani Firmansyah dan Andri Kancil, divisi EO dan lomba AM Mirfala Alkindi, divisi konservasi Rusbi dan Bowo Nur Cahyo, seluruh PCMI, seluruh pengurus chapter PCMI, seluruh anggota PCMI. Semoga dengan laporan pertanggungjawaban ini dapat memberikan gambaran kegiatan yang sudah terlaksana dalam 2 tahun terakhir di PCMI. Laporan pertanggungjawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tidak terasa kepengurusan perkumpulan Peleci Mania Indonesia 2019-2021 sudah berakhir. Puji syukur kami pada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga kami dapat sampai pada titik ini, di mana kami sudah sampai pada akhir kepengurusan, sudah mengupayakan kewajiban yang harus kita tunaikan, dan akhirnya menulis laporan pertanggungjawaban akhir kepengurusan untuk menjabarkan apa yang sudah perkumpulan Peleci Mania Indonesia capai selama 2 tahun terakhir. Untuk itu kami mengucap terima kasih yang setulus-tulusnya kepada penasihat perkumpulan Peleci Mania Indonesia atas nasihat-nasihatnya untuk kemajuan perkumpulan Peleci Mania Indonesia, kepada pembina perkumpulan Peleci Mania Indonesia, kepada seluruh jajaran pengurus pusat Asosiasi Peleci Mania Indonesia, jajaran pengurus chapter Peleci Mania Indonesia, dan seluruh anggota perkumpulan Peleci Mania Indonesia yang telah ikhlas dan semangat turut membangun perkumpulan Peleci ini. Periode pengurusan perkumpulan Peleci Mania Indonesia yang terpilih pada musyawarah nasional 2 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 29 Juni 2019 di Magelang, memiliki beberapa program kerja yang hasilnya akan kami jabarkan dalam laporan pertanggungjawaban ini. Semoga yang tertulis dalam laporan ini mewakili kinerja dari kepengurusan perkumpulan Peleci Mania Indonesia masa bakti 2019-2021. Evaluasi pencapaian program kerja. Program kerja pengurus pusat perkumpulan Peleci Mania Indonesia masa bakti 2019-2021 pada musyawarah BP 1921 di Semarang 28 Juli 2019 diantaranya adalah divisi organisasi untuk merangkul semua komunitas, pendampingan langsung ke chapter-chapter, dan pengaktifan chapter. Untuk Korwil Jawa Timur, sosialisasi ke teman-teman chapter untuk silaturahmi, untuk mencari kendala-kendala di chapter di wilayah Jawa Timur, dan merangkul teman-teman pegiat konservasi. Yang ketiga, pemberian sertifikat breeding dari pusat untuk pegiat konservasi tingkat chapter.
Dan yang keempat, pengawasan langsung distribusi ring ke breeder. Dan yang terakhir, yang kelima, restorasi sangkar dari sangkar PCMI resmi yang sudah rusak. Untuk wilayah Korwil Jawa Barat, pemantauan langsung perkembangan chapter yang pertama, dan yang kedua, penambahan chapter di wilayah Jawa Barat, dan yang terakhir, koordinasi kegiatan chapter. Untuk divisi usaha, pengadaan penem, yang kedua, merchandise, dan yang ketiga, identitas chapter untuk sangkar diberikan dari PPPCMI, dan yang keempat, produk dan lain-lain. Divisi EO dan lomba, yang pertama, pengadaan lomba bulanan dan tahunan yang terstruktur. Yang kedua, regulasi jenis lomba dari tingkat chapter sampai tingkat nasional. Yang ketiga, pengaturan komposisi brosur. Dan yang keempat, pelaksanaan diklat juri lanjut dan pemula. Dan yang kelima, pengadaan gantangan di tiap wilayah untuk perwujudan standarisasi gantangan secara nasional. Dan yang keenam, penyeragaman piala untuk event nasional. Yang terakhir, seragam juri nasional. Untuk divisi konservasi, pengadaan ring yang pertama, dan yang kedua, himbauan kegiatan di chapter untuk membuka kelas konservasi atau kelas ring. Dan yang ketiga, pembuatan sertifikat breeding secara nasional. Yang keempat, sertifikat sebagai tanda burung untuk mendaftar di kelas konservasi. Dan yang terakhir, melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk peningkatan konservasi. Sistem perizinan yang pertama, ketua chapter ke Korwil dan Korwil ke sekretaris, dilanjutkan ke ketua umum. Yang kedua, keputusan diambil berdasarkan keputusan bersama atau musyawarah. Standarisasi sangkar BP 1921. Yang pertama, bahan kayu jati. Yang kedua, dimensi 20 x 30 cm. Yang ketiga, warna sangkar wajib hitam. Yang keempat, warna garis sesuai dengan ciri khas. Warna garnish sesuai dengan ciri khas. Yang kelima, penanda chapter. Yang keenam, aksesoris sangkar. Dan yang ketujuh, mengenai harga 500 sampai dengan 1 juta. Dan yang terakhir, restorasi sangkar hanya dilakukan oleh pembuat sangkar asal. Prosedur pelaksanaan event, standar tiket nasional 50 sampai 150.000. Kegiatan yang kedua, kegiatan di bawah koordinasi PPPCMI. Yang ketiga, standarisasi gantangan di tiap wilayah untuk event nasional. Dan yang keempat, proses penugasan juri berdasarkan dari rujukan ketua chapter yang ditunjuk. Sistem pelaporan keuangan, proses keuangan ke PP bendara, ke bendara PP. Dan yang kedua, keuangan dikeluarkan dan dilaporkan berdasarkan mufakat. Sistem distribusi ring, pengajuan ring ke ketua chapter dilanjutkan ke ketua Korwil. Dan yang kedua, Korwil mengajukan ke divisi konservasi. Yang ketiga, chapter mentransfer biaya ring dan biaya kirim. Dan yang keempat, divisi konservasi mengirimkan ring ke chapter. Dan yang terakhir, jumlah pesanan berdasarkan rekomendasi Korwil. Sistem pendistribusian penem. Yang pertama, pengajuan penem dari ketua chapter ke Korwil. Dan yang kedua, Korwil mengajukan ke divisi konservasi. Dan yang ketiga, chapter mentransfer biaya penem dan biaya kirim. Yang keempat, divisi konservasi mengirimkan penem ke chapter. Dan yang terakhir, jumlah pesanan berdasarkan rekomendasi Korwil.
Sistem pengeluaran produk. 1. Kesepakatan Forum BP 1921. Yang kedua, standarisasi produk. Yang ketiga, tender produk. Dan yang keempat, pengajuan dari chapter. Sistem penjualan produk. Yang pertama, sistem pesanan melalui divisi usaha. Yang kedua, sistem pembayaran melalui bendahara PPPCMI. Yang ketiga, konfirmasi pembayaran barang dikirim ke pembeli. Periode 2022-2024. Yang pertama adalah Saudara Farhan Abdi dari chapter Pemadaan. Yang kedua adalah Saudara Anton Sujarwo dari BCMI Chapter Solo. Dan yang ketiga adalah Saudara Dani Firmansyah dari BCMI Chapter Solo. Beliau adalah pilihan dari teman-teman semuanya dan sudah terbukti sebagai putra terbaik dari BCMI. Untuk waktu kepada Om Mario kami serahkan di podium. Kami akan turun Om. Om Farhan Abdillah, apakah sanggup untuk memimpin sebagai ketua umum Pelejiman Indonesia periode 2022 sampai 2024? Untuk memimpin sebuah komunitas besar ini, saya selaku pribadi sesadar-sadarnya dan tanpa paksaan dari siapapun saya berusaha. Terima kasih. Selanjutnya kepada Om Anton Sujarwo, apakah sanggup untuk menjadi ketua umum BCMI periode 2022 sampai dengan 2024? Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah saya sanggup. Kepada Om Dani Firmansyah, apakah sanggup untuk menjadi ketua umum Pelejiman Indonesia periode 2022 sampai dengan 2024? Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah saya sanggup. Ya, terima kasih pada bakal calon ketua umum. Kami semua sudah mendengar jawaban langsung dari Anda bertiga. Om Dani sah. Om Dani sah. Om Maston sah. Om Maston sah. Maston sah. Dani sah. Dani sah. Maston sah. Dani sah. Sah.
Mas Ton sah. Dani sah. Mas Ton sah. Dani sah. Mas Ton sah. Mas Ton sah. Marisa beton ternyata dikocok rahasianya ya. Mari kalau itu orang Jawa itu gitu orang Ini kesempatan pirang-pirang tahun pisan. Lebarannya Plotimania. Lebarannya Plotimania. Mandek rong tahun ya, Mar. Event yang ditunggu-tunggu. Mantap. Ke Indonesia. Seluruh Indonesia kumpul jadi satu, tumplek-blek. Mantap, Mar. Gimana, Mar? Mantap, guys. Ki opo ki mah gelar kosong. Tumpah ruah Plotimania se-Indonesia. Wani ya Mar teman kok ya? Wani. Kaosmu kaos lawas kan? Harjo mah kaos pancing Harjo. Seragam mancing. Belum jomplang. Kalbar. Saya pengambilan tiket ya langsung saja teko video ngono ae. Klik sik ya, Mar. Teko video ngono ae wis. Engko ngene sapa. pesanan tiket ya untuk yang sudah pesan tiket langsung saja yang sudah ditunggu bersama kue balok diatur diawar masuk. G12
Di lapangan A, kue balok Mang Ian A dipersiapkan dari sekarang. Satu. Ngajo 100. Nih, wah kini ki manajemen kok nyandra 100. Tasik no. Oke, Jo. Bayaranku sakit Novanda karo Pak Ijo lho. Juga dipersiapkan untuk kelas Ayo Pak Ijo ngadep rene. Family A di lapangan BG12 dipersiapkan juga. Mas gatel ora Mas? OSP orang ganteng. Aku iki gelo ya OSP nang Solo ya. Malah dadi panitia ya. Amunisine siap kabeh ya. Alhamdulillah siap kabeh. Malah dadi panitia ya. Kolo-kolo lah ngrasake dadi panitia. Siap. Langsung keluar. Tolong petugas lapangan yang masih di dalam diajak keluar. Kecuali petugas lapangan semuanya keluar. Balok Mang Ian A dipersiapkan untuk lapangan G12A kue balok Mang Ian B yang mempunyai tiket kue balok Mang Ian B bisa segera merapat ke lapangan A G12A. Lapangan B, G12